terlalu percaya diri teman-teman ya. Jadi ini bisa menjerumuskan kita juga kalimat yang D ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel aku. Salam kenal, aku Lili Hernawati. Teman-teman, kali ini kita akan kembali membahas tentang prediksi soal untuk P3K tahun 2023 untuk kompetensi manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk dukung Mimin dulu dengan klik tombol subscribe kalian. Dan jangan lupa untuk nyalakan juga tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari aku. Oke teman-teman, kita langsung saja ya. Yang pertama, Mimin mau ingatkan dulu tentang materi manajerial berdasarkan Permenpan RB nomor 29 tahun 2021. Ini yang pertama adalah integritas, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Ini biasa Mimin singkat dengan JUPE Mandi Gerhana Berat. Kemudian yang kedua adalah kerjasama, yang ketiga komunikasi, yang keempat orientasi pada hasil, yang kelima adalah pelayanan publik, yang keenam pengembangan diri dan orang lain, yang ketujuh mengelola perubahan, dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Berdasarkan pengertiannya, materi kompetensi manajerial ini adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi. Jadi lebih kepada bagaimana kita bekerja sehari-harinya teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah materi sosial kultural berdasarkan Permenpan RB nomor 29 tahun 2021. Ini ada 4. Yang pertama adalah kepekaan terhadap perbedaan budaya. Kemudian yang kedua kemampuan berhubungan sosial. Yang ketiga kepekaan terhadap konflik. Dan yang keempat adalah empati. Berdasarkan pengertiannya, sosial kultural ini adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk teman-teman, ya, terkait bagaimana kita di lingkungan masyarakat sehari-harinya. Oke, sebelum kita mulai, Mimin mau ingatkan dulu tentang nilai ambang batas dan bobot teman-teman ya. Jadi ada 4 yang diujikan teman-teman ya, yaitu kompetensi teknis. Ini berkaitan dengan formasi yang teman-teman ambil ya, jadi berbeda-beda di setiap formasi. Kemudian untuk manajerial yang kedua, kemudian yang ketiga sosial kultural, dan yang terakhir adalah wawancara. Nah untuk yang 3 ini teman-teman sama teman-teman ya, bukan sama persis sih, tapi mirip-mirip teman-teman ya, karena di bank soal itu pasti banyak sekali, ribuan banyaknya soal, dan kita tidak tahu kombinasi yang mana yang teman-teman dapat nanti. Jadi sering-sering latihan aja teman-teman. Oke, untuk PPPK guru teman-teman ini ada 100 soal, sedangkan untuk PPPK teknis ini ada 90 soal teman-teman ya, waktunya 120 menit, sedangkan manajerial dan sosial kultural ini 1 ya teman-teman ya, disatukan sebanyak 45 soal, waktunya 40 menit. Sedangkan untuk wawancara ini adalah 10 soal dengan waktu 10 menit. Gitu teman-teman ya, kita langsung saja ke soal yang pertama. Anda adalah pegawai baru di sebuah perusahaan. Pimpinan mengutus seorang manajer bagian marketing untuk menjelaskan beberapa peraturan perusahaan. Dia terlihat sinis dan tidak pernah senyum. Sikap Anda adalah A. Biasa saja, B. Ikut sinis, C. Tiba-tiba menjadi humoris, atau yang D. Berharap hari ini segera berakhir. Silahkan coba teman-teman jawab. Oke teman-teman, jika sudah kita akan coba jawab bersama teman-teman ya. Di sini Anda adalah pegawai baru teman-teman ya, pegawai baru. Kemudian pimpinan mengutus manajer bagian marketing untuk menjelaskan beberapa peraturan perusahaan kepada Anda teman-temannya. Berarti Anda sedang berhadapan kepada orang yang di atas Anda ya, tapi dia terlihat sinis ya, bagian manajer yang sinis. Ini intinya bagaimana tindakan teman-teman sebagai pegawai baru. Yang pertama biasa saja ya, mau dia sinis mau apa saja teman-teman sikapnya biasa saja, seperti biasa saja. Jadi ini kita keep dulu. Kemudian yang B, ikut sinis. Ini orang sinis, kita ikut sinis, malah makin suasananya memanas. Jadi yang ini jangan dipilih, yang B ya, eliminasi saja. Kemudian yang C, tiba-tiba menjadi humoris. Ini dia terlihat sinis dan tidak pernah senyum teman-teman. Dia terlihat. Berarti ini bisa jadi ini menurut Anda saja dia terlihat sinis. Maklum Anda adalah pegawai baru juga teman-teman ya. Nah kalau Anda tiba-tiba menjadi humoris, berarti ini bukan sikap Anda yang sebenarnya teman-teman ya. Jadi bagaimanapun sikap manajer atau atasan kita,
ya udah sikap kita adalah biasa-biasa saja, tidak perlu harus berubah dan tidak perlu juga harus menjadi seperti pimpinan tersebut ya. Jadi yang C ini dieliminasi teman-teman ya. Kemudian yang D, berharap hari ini segera berakhir. Berarti ini menunjukkan bahwa Anda tertekan teman-teman ya. Anda tertekan berarti ini adalah sesuatu yang negatif. Jadi ini juga dieliminasi. So jawaban nomor 1 ini adalah yang A teman-teman ya. Ini salah satu contoh dari materi wawancara teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Anda bekerja di sebuah perusahaan ternama di ibu kota. Anda sudah cukup senior dan dikenal setiap karyawan. Suatu hari Anda menemukan sebuah surat yang berisi pemecatan Anda. Alasannya perusahaan ingin mengurangi karyawan akibat pandemi COVID. Sikap Anda adalah A, saya akan mengajak yang lain untuk protes. Kemudian yang B, saya rasa ada yang ingin menjatuhkan saya. Yang C, saya akan memastikannya langsung. Atau yang D, segera mengemasi barang dan pulang. Silahkan coba teman-teman jawab. Assalamualaikum teman-teman, Mimin mau rekomendasikan buku yang berisi kumpulan soal dan pembahasan untuk seleksi kompetensi manajerial, sosial kultural, dan wawancara untuk calon PPPK tahun 2022 formasi guru dan non-guru. Buku ini berisi 11 paket yang terdiri dari 5 paket soal dan pembahasan untuk kompetensi manajerial, 3 paket soal dan pembahasan untuk kompetensi sosial kultural, dan 3 paket soal dan pembahasan untuk wawancara. Buku ini tidak tebal namun dapat mewakili setiap kompetensi soal dengan baik, berisi prediksi soal terbaru yang aplikatif. Harganya sangat terjangkau namun kualitasnya sangat bersaing dan unggul. Pembahasannya terperinci dan jelas. Yuk segera diorder. Terima kasih. Oke teman-teman, jika sudah kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini Anda sudah senior teman-teman ya, cukup senior. Kemudian ada surat pemecatan teman-teman ya, sikap kalian bagaimana? Yang A, saya akan mengajak yang lain untuk protes. Ini langsung saja mau protes ya, padahal apakah pemecatan itu benar atau tidak kita belum memastikannya teman-teman ya. Ini surat pemecatan Anda ditemukan di ruangan teman-teman ya. Jadi langkah yang paling tepat pertama bagaimana? Kalau langsung protes, apa iya itu adalah perlakuan kita yang bijak teman-teman? Tidak ya, jadi ini kita eliminasi saja. Kemudian yang B, saya rasa ada yang ingin menjatuhkan saya. Ini adalah suatu pikiran yang negatif. Pikiran yang negatif jangan dipilih dalam menjawab soal. So ini dieliminasi. Kemudian nanti saya akan memastikannya langsung. Nah ini sikapnya positif ya, jadi dia memastikan langsung mungkin kepada atasan atau ke direktur atau yang lain dan lain sebagainya teman-teman ya. Ini kita keep dulu. Kemudian yang D, segera mengemasi barang dan pulang. Ini tidak ada usaha untuk memastikan apakah pemecatan tersebut benar-benar ada atau tidak gitu teman-teman. Jadi yang C lebih unggul daripada yang D. So jawaban nomor 2 ini yang memiliki poin paling tinggi adalah yang C teman-teman ya. Oke, kita langsung ke soal yang nomor 3. Anda dan 3 orang mahasiswa lainnya mengikuti perlombaan karya ilmiah. Anda mendapatkan kabar adanya perubahan tema karya ilmiah seminggu sebelum pengumpulan disebabkan kelalaian Anda. Anda terlambat melakukan pengecekan email. Padahal karya ilmiah sudah Anda kerjakan 70%. Sikap Anda: A, menyerahkan karya ilmiah dengan tema sebelumnya dan memberikan pemahaman. B, mengganti karya ilmiah sesuai tema yang baru dan tepat waktu. C, memadukan karya ilmiah tema yang lama dan yang baru. Atau yang D, berpura-pura tidak menerima email perubahan tema. Silahkan coba teman-teman jawab. Oke teman-teman, jika sudah kita coba jawab bersama ya. Di sini kita lihat ada perubahan tema teman-teman ya, di saat kalian sudah mengerjakan 70%, berarti belum rampung 30% lagi teman-teman ya. Tapi di sini waktu tinggal seminggu ya, seminggu teman-teman ya. Anda terlambat melakukan pengecekan email, ini sebabnya teman-teman. Nah, kita lihat di sini yang A, menyerahkan karya ilmiah dengan tema sebelumnya, berarti Anda tidak mau mengganti tema yang baru. Nah, di soal ini teman-teman, kita ingin dilihat apakah jika ada masalah atau perubahan lingkungan kerja kita, apakah kita mau beradaptasi teman-teman ya. Itu salah satunya saya lihat dari soal seperti ini. Nah, di sini kalau Anda tetap menggunakan tema sebelumnya, berarti Anda tidak mau mengikuti aturan perusahaan atau aturan dari orang yang mengadakan perlombaan karya ilmiah tersebut. Berarti ini tidak usah dipilih. Ini nilainya sedikit, poinnya sedikit teman-teman ya. Kemudian yang B, mengganti karya ilmiah sesuai tema yang baru dan tepat waktu. Ini kita keep dulu teman-teman ya, karena dia mau mengganti tema yang baru. Berarti dia mengikuti aturan
perlombaan tersebut, teman-teman. Kemudian yang C, memadukan karya ilmiah dengan tema yang lama dan yang baru. Ini padahal yang diinginkan adalah tema yang baru, teman-teman ya. Jadi ini juga kurang tepat, teman-teman. Meskipun di sini kalimat memadukan karya ilmiah ini seolah-olah terdengar baik, teman-teman ya. Tapi kita lihat adalah temanya berubah ya. Tema yang diinginkan berubah. Jadi kalau kita tetap memadukannya, maka ini juga poinnya akan 50-50, menurut saya sekitar 3, teman-teman. Jadi ini tidak maksimal, kita eliminasi. Kemudian yang D, berpura-pura tidak menerima email. Apalagi yang ini berpura-pura tidak menerima email, ini padahal sudah diberitahukan, teman-teman ya. Meskipun kenyataannya mungkin teman-teman tidak menerima email, tapi kalau di sini sudah dikatakan bahwa Anda melakukan pengecekan email meskipun seminggu sebelumnya, Anda harus jujur ya, tidak boleh berpura-pura. Ini tidak jujur, teman-teman. So ini juga dieliminasi. Jawaban nomor 3 yang memiliki poin 4 adalah yang B, teman-teman ya, mengganti karya ilmiah sesuai tema yang baru dan tepat waktu. Gitu, teman-teman. Kita lanjut ke soal yang nomor 4. Anda adalah karyawan magang di sebuah bengkel. Saat hari kedua masuk kerja, pemilik sekaligus montir utama sakit dan tidak dapat bekerja seperti biasa. Hanya Anda dan 3 karyawan magang lainnya yang harus menyelesaikan pekerjaan. Sikap Anda adalah A, menutup saja bengkel tersebut daripada terjadi kesalahan. B, tetap membuka bengkel dan bekerja sama. C, meminta pemiliknya untuk tetap masuk untuk mengawasi. Atau yang D, mengusulkan diri memimpin yang lain sebab saya lebih kompeten. Silahkan coba teman-teman jawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama, teman-teman ya. Di sini kita lihat Anda adalah karyawan magang, teman-teman ya, karyawan magang. Nah, pemiliknya sakit dan tidak dapat bekerja seperti biasa. Nah, sikap teman-teman bagaimana? A, menutup saja bengkel daripada terjadi kesalahan. Ini sikap pesimis, teman-teman ya. Daripada terjadi kesalahan, ini adalah sikap pesimis. Padahal Anda di sana magang dan otomatis Anda akan mampu menjalankan bengkel tersebut ya. Apalagi di sini ada 3 karyawan magang lainnya, berarti Anda berempat, teman-teman. So yang A ini bukan jawaban yang tepat ya, teman-teman ya. Daripada terjadi kesalahan, itu kalimat yang pesimis, teman-teman. Kemudian yang B, tetap membuka bengkel dan bekerja sama. Di sini ini tetap membuka bengkel, ini sesuatu yang baik, teman-teman ya. Ditambah lagi dengan teman-teman bisa bekerja sama dengan 3 karyawan lainnya. Ini kita keep dulu, teman-teman. Kita lihat yang C, meminta pemiliknya untuk tetap masuk. Di sini sudah dijelaskan di soal, teman-teman ya, meskipun hanya untuk mengawasi. Di soal sudah dijelaskan dan tidak dapat bekerja seperti biasanya. Ini tidak dapat dilakukan oleh pemilik tersebut ya, teman-teman ya. So yang C ini bukan kalimat yang tepat ya, bukan jawaban yang tepat. Kemudian yang D, mengusulkan diri memimpin yang lain sebab saya lebih kompeten. Ini terdengar bagus, teman-teman, tapi dilihat di sini sebab saya lebih kompeten, padahal di soal tidak dijelaskan apapun, teman-teman ya. So yang ini terdengar seperti sesuatu yang menyombongkan diri ya. Terlalu percaya diri, teman-teman ya. Jadi ini bisa menjerumuskan kita juga kalimat yang D ini, teman-teman. Jadi menurut saya yang memiliki poin paling tinggi di sini yang B, teman-teman ya. Tetap membuka bengkel dan bekerja sama, itu teman-teman ya. Kita lanjut ke soal yang nomor 5. Suatu hari saat menikmati jalan sore, Anda melihat kakek yang terlambat menyeberang jalan. Akibatnya lampu sudah hijau saat ia masih di tengah jalan, sementara klakson dari kendaraan sudah memberi peringatan. Sikap Anda A, menyemangatinya agar ia bisa mempercepat langkah. B, memperhatikan terlebih dahulu mungkin ia tidak membutuhkan bantuan. C, membantunya menyeberang jalan agar lebih cepat. Kemudian yang D, memintanya untuk kembali saja. Silakan coba teman-teman jawab. Oke teman-teman, jika sudah kita akan jawab bersama, teman-teman ya. Di sini kita lihat kakek ya, kakek terlambat menyeberang jalan. Kemudian lampu sudah hijau saat ia masih di tengah jalan, sementara klakson dari kendaraan sudah memberi peringatan. Ini artinya dia butuh bantuan, teman-teman ya. Kalau yang A, menyemangatinya saja, ini berarti Anda hanya bertindak dengan lisan. Ingat ya, bertindak dengan tubuh itu lebih utama daripada hanya dengan lisan, teman-teman ya. So ini kita eliminasi. Kita lihat yang lain, apakah ada yang menggunakan badan gitu, gerakan. Kemudian yang B, memperhatikannya terlebih dahulu. Ini apalagi hanya memperhatikan, hanya melihat terlebih dahulu ya. Apakah ia tidak membutuhkan, mungkin ia tidak membutuhkan bantuan, padahal di sana sudah dijelaskan di soal ya, klakson dari kendaraan sudah memberi peringatan agar si penyeberang jalan cepat gitu. Jadi yang B ini juga bukan jawaban yang tepat. Yang C, membantunya menyeberang jalan agar lebih cepat. Nah ini adalah jawaban yang
yang tepat. Kemudian yang D memintanya untuk kembali saja, apalagi yang ini tidak menyelesaikan masalah sama sekali teman-teman ya. Yang D ini malah kakeknya disuruh untuk kembali saja, tidak jadi menyeberang, padahal dia sudah di tengah jalan teman-teman ya. Oke, jadi nomor 5 ini poin yang paling tinggi ada di C teman-teman. Kita lanjut ke soal yang nomor 6. Suatu hari Anda melihat terjadinya kecelakaan saat Anda sedang dalam perjalanan ke kantor. Kecelakaan tersebut mengakibatkan kemacetan, sementara itu Anda harus segera sampai ke tujuan. Jika mengambil jalur lain, dapat dipastikan Anda akan terlambat sebab jaraknya yang cukup jauh. Sikap Anda: A. Menunggu jalan normal kembali, B. Berjalan kaki sebentar dan lanjut menggunakan ojek, C. Memilih jalur lain meski terlambat, atau yang D. Meminta permakluman atasan. Silahkan coba teman-teman jawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama. Di sini teman-teman ya, ada kecelakaan, tapi di pertanyaannya bukan ke kecelakaan ya teman-teman ya, tapi ke perjalanan ke kantor. Kemudian di sini kalau mengambil jalur lain dapat dipastikan Anda terlambat teman-teman ya. Di sini intinya kemacetan ya teman-teman. Bagaimana Anda menghadapi atau mencari jalan agar cepat sampai ke kantor, intinya soal di sini. Yang A, menunggu jalan normal kembali. Ini kita tidak tahu kapan normalnya teman-teman ya. Jadi ini sama saja Anda menempuh jalur lain yang dapat dipastikan Anda terlambat. Ini kita tidak tahu jalan normalnya kapan lagi. So ini kita eliminasi. Kemudian yang B, berjalan kaki sebentar dan lanjut menggunakan ojek. Ini adalah salah satu solusi yang cukup kompeten ya. Kemudian yang C, memilih jalur lain meski terlambat. Ini kata terlambat, ini sudah kalimat yang kurang poinnya ya. Kita eliminasi saja, yang B lebih unggul. Yang D, meminta permakluman atasan. Apalagi yang ini ya. Anda belum usaha apapun, Anda sudah minta permakluman atasan. Ya teman-teman, jadi yang nomor 6 ini yang paling banyak poinnya adalah yang B. Berjalan kaki sebentar, kemudian lanjut menggunakan ojek gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 7. Jika Anda sebagai ketua tim melihat anggota Anda terlambat, maka sikap Anda adalah A. Memberi peringatan, B. Memberi sanksi sesuai aturan, C. Memberi pekerjaan tambahan, atau yang D. Memarahi mereka agar tidak diulangi. Silahkan coba teman-teman jawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Anda ketua tim melihat anggota Anda terlambat, sikap Anda bagaimana? A. Memberi peringatan. Oke, ini bagus. Kita lihat lagi yang B, memberi sanksi sesuai aturan. Di sini teman-teman, menurut saya memberi sanksi sesuai aturan ini lebih unggul daripada hanya memberi peringatan, karena aturan dibuat untuk dipatuhi teman-teman. Jadi kalau ada yang terlambat, langsung saja berikan sanksi sesuai aturan teman-teman. Jadi yang A ini bisa kita eliminasi karena B lebih unggul. Kemudian yang C, memberi pekerjaan tambahan. Ini sudah termasuk di sanksi. Kalau sudah ada sanksinya, kita ikutin saja sanksi teman-teman ya. Jadi yang C kita eliminasi. Kemudian yang D, memarahi mereka. Ini memarahi ini lebih tepatnya malah yang A daripada yang D. Kalau kita lihat memarahi saja, memarahi mereka agar tidak diulangi. Sama saja dengan memberi peringatan teman-teman ya, tapi kalimatnya lebih kurang sopan teman-teman yang D. Jadi yang nomor 7 ini jawaban yang tepat adalah yang B teman-teman ya, memberikan sanksi sesuai aturan. Itu yang tepat teman-teman. Kita lanjut ke soal yang nomor 8. Perbedaan pendapat saat rapat kerja adalah sesuatu yang wajar bagi Anda. Akan tetapi suatu hari seseorang anggota divisi lain mengajukan keberatan atas pendapat tim Anda yang menganggap pendapatnya lebih unggul dibanding pendapat Anda. Sikap Anda adalah A. Memberikan penjelasan ulang terkait ide saya, B. Memberitahu bahwa ide saya lebih unggul darinya, C. Mengusulkan agar ia merevisi pendapatnya agar sesuai kebutuhan perusahaan, atau yang D. Mengusulkan agar mengelaborasi pendapat kedua tim. Silahkan coba teman-teman jawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini kita lihat teman-teman, intinya adalah anggota divisi lain keberatan atas pendapat tim Anda ya, keberatan atas pendapat tim Anda. Ia menganggap pendapatnya lebih unggul dibanding pendapat Anda. Ia menganggap pendapatnya lebih unggul daripada pendapat Anda. Tapi ingat, pendapat Anda belum tentu lebih unggul daripada pendapatnya teman-teman ya, tidak dijelaskan di soal ini. Jadi intinya di sini adalah perbedaan pendapat karena seseorang keberatan, itu intinya teman-teman ya. A. Memberi penjelasan ulang. Memberi penjelasan ulang terkait ide saya. Apakah ini bisa dijadikan solusi teman-teman? Di sini di soal tidak dikatakan bahwa dia tidak paham teman-teman ya, tapi dia tidak sependapat dengan kita gitu teman-teman. Ini kita lihat dulu yang lain ya. Memberitahu bahwa ide saya lebih unggul.
Di soal tidak dijelaskan bahwa ide teman-teman lebih unggul ya, jadi ini bukan jawaban yang tepat, yang B. Kemudian yang C, mengusulkan agar ia merevisi pendapatnya agar sesuai dengan kebutuhan mereka. Padahal di soal juga tidak disebutkan bahwa pendapat dia lebih unggul atau tidak lebih unggul. Tidak juga disebutkan teman-teman ya. Jadi jawaban yang C juga belum tepat ya, karena mengusulkan agar ia merevisi pendapatnya berarti kita berpendapat bahwa usulan dia tidak tepat gitu. Padahal di soal tidak disebutkan bahwa usulan dia itu tidak tepat. Jadi yang C juga bukan jawaban yang tepat. Kemudian yang D, mengusulkan agar mengolaborasi pendapat kedua tim. Nah ini menurut saya lebih tepat dibanding yang A teman-teman ya. Karena kalau hanya memberikan penjelasan ulang, ini tidak langsung ke poin bahwa dia itu tidak sependapat ya. Bukan tidak paham di soal, tapi dia tidak sependapat dengan pendapat Anda. Jadi mungkin lebih tepatnya adalah mengusulkan agar mengolaborasi pendapat kedua tim. Itu menurut saya teman-teman ya. Jadi nomor 8 ini yang memiliki poin paling tinggi itu yang D teman-teman ya. Kita boleh beda pendapat, silahkan teman-teman jawab di kolom komentar jika pendapat teman-teman berbeda. Kita lanjut ke soal yang nomor 9. Jika Anda ditunjuk sebagai pengambil keputusan di perusahaan untuk setiap hal selama direktur dinas di luar kota, sikap Anda adalah A, mengambil keputusan setelah mempertimbangkan baik buruknya, B, mengambil keputusan sesuai aturan yang berlaku, C, mengambil keputusan terbaik menurut saya, atau yang D, mengambil keputusan yang terbaik menurut kumpulan para manajer. Silakan coba teman-teman jawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini Anda ditunjuk sebagai pengambil keputusan, ditunjuk ke teman-teman ya di perusahaan untuk setiap hal, mau dia kecil, mau dia besar, mau dia apapun itu teman-teman ya, setiap hal selama direktur dinas di luar kota. Sikap teman-teman bagaimana? Yang A, mengambil keputusan setelah mempertimbangkan baik buruknya. Ini adalah bagus teman-teman ya. Kita lihat yang B, mengambil keputusan sesuai aturan yang berlaku. Ini pasti ada aturan dalam perusahaan ya. Jadi kalau Anda disuruh untuk mengambil keputusan, Anda bisa melihat dari aturan yang berlaku teman-teman ya. Tidak hanya mempertimbangkan baik buruknya menurut diri Anda sendiri. Karena yang baik dan buruk menurut teman-teman belum tentu itu baik dan buruk menurut aturan perusahaan. Jadi lebih unggul yang B daripada yang A teman-teman ya. Yang A kita eliminasi. Kemudian yang C, mengambil keputusan terbaik menurut saya, apalagi yang ini menurut saya, ini juga dieliminasi. Kemudian yang D, mengambil keputusan yang terbaik menurut kumpulan para manajer. Ingat teman-teman, di sini Anda ditunjuk sebagai pengambil keputusan dalam setiap hal teman-teman ya. Masa dalam setiap hal teman-teman harus minta para manajer untuk berkumpul, padahal mereka juga punya banyak pekerjaan. So menurut saya adalah yang lebih unggul yaitu yang B, jadi mengambil keputusan sesuai aturan yang berlaku. Ini poinnya 4 teman-teman. Oke. Kita lanjut ke soal yang nomor 10. Anda ditunjuk untuk mewakili perusahaan untuk menemui klien. Ternyata klien tersebut senang menggunakan bahasa daerahnya meskipun ia mengerti bahasa Indonesia, sedangkan Anda sama sekali tidak mengerti bahasanya. Sikap Anda adalah A, menggunakan translate online, B, meminta kesediaannya untuk menggunakan bahasa Indonesia, C, menyewa orang yang pandai bahasa daerahnya, atau yang D, merekam pembicaraannya dan mencari tahu artinya setelah rapat. Silahkan coba teman-teman jawab. Oke teman-teman, untuk nomor 10 ini adalah soal nomor terakhir. Seperti biasa, silahkan teman-teman bantu Mimin untuk meramaikan video ini dengan menjawab soal nomor 10 ini di kolom komentar. Oke teman-teman, itu saja video kita kali ini. Terima kasih untuk partisipasi kalian dan terima kasih juga karena teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, jangan lupa dukung Mimin dengan klik like, komen, subscribe, dan nyalain juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang lain supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian. Dan buat teman-teman yang merasa terbantu dengan video ini, jangan lupa kasih Mimin tombol thanks-nya di bawah. Terima kasih. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.